selamat pagi saudara. Sekilas info IDI TV kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Indah Dian Yusmalia. Sejumlah berita teraktual dan terpercaya telah disiapkan. Wali Kota Bogor Bima Arya menemui Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor untuk mencari tahu duduk persoalan terkait dengan penolakan tes usap oleh pihak keluarga. Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Muspida pada Jumat malam untuk mengonfirmasi mengenai tes usap yang harus dijalani oleh Rizik Syihab dan juga istri. Menurut Bima Arya, kedatangannya untuk memastikan bahwa Rizik Syihab benar-benar sudah diuji usap oleh petugas medis. Bima juga sudah meminta daftar nama petugas medis yang melakukan swab dan juga sampel swabnya dibawa ke laboratorium mana. Bima juga mencari tahu secara langsung alasan pihak keluarga Rizik Syihab menolak dilakukannya uji usap. Khusus dengan Habib Hanif, ya, putra beliau, putra Habib. Habib Hanif sampaikan bahwa berkeberatan swab kembali ya karena masa 1 hari 2 kali swab gitu ya, alasan yang bisa dipahami ya. Namun alasan beliau pula bahwa Mercy ini, jadi yang menswab itu tim dari Mercy. Kemudian dikirim juga ke lab yang tersertifikasi gitu. Nah, bagi kami yang penting adalah kejelasan saja. Nah, kami butuh kejelasan siapa yang melakukan swab, kemudian dikirim ke lab mana, itu saja. Nah, tadi kami sudah dapat data-datanya, tim dokternya siapa aja. Nah, ini sekarang sedang dikonfirmasikan. Namun informasi hasilnya keluar malam ini. Sebelumnya, Pemkot Bogor sudah mengirimkan tim Dinas Kesehatan yang juga sebagai tim gugus tugas COVID-19 Bogor untuk melakukan tes usap kepada Rizik Syihab dan keluarganya. Namun, laporan Dinas Kesehatan Bogor menyatakan Rizik dan keluarganya menolak dites usap. Hal ini membuat Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi Rumah Sakit Umi Bogor pada Jumat malam untuk mengklarifikasi laporan Dinas Kesehatan. Pemkot Bogor meminta pimpinan FPI Rizik Syihab untuk jalani swab ulang untuk memastikan status Rizik yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umi sejak Rabu lalu. Semua warga negara itu sama dalam hukum. Ini wilayah saya. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Jadi saya mendapatkan laporan tadi bahwa pihak keluarga menolak. Ya, saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi apa alasannya. Harus jelas alasannya. Ya, kami bertindak atas kepentingan banyak orang untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Ya, di gedung ini kan banyak orang yang bekerja. Ya, semua warga Bogor kan akan banyak yang bisa terdampak di sini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, gitu. Jadi saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi. Mengapa ada penolakan, itu aja. Berarti informasi yang menolak Pak Habib Rizik atau keluarganya Pak? Ya keluarganya, ya putranya menyatakan tidak bersedia di swab. Alasannya gitu. Kenapa Pak? Ya itu, ya tidak ada alasan. Jadi saya kesini untuk cari tahu alasannya apa. Berarti dari Dinas Kesehatan sama sekali belum dapat sampel atau sudah ada beberapa sampel yang didapat? Belum ada. Ya. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mulai merangkap jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan AD Interim. Ia merangkap jabatan sejak Rabu 25 November menggantikan posisi Edi Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster. Menambal posisi menteri yang kosong bukan kali pertama bagi Luhut pada era kepemimpinan Jokowi. Terlebih, Menteri Luhut dianggap serba bisa. Ekonom dan politisi mengecap Luhut sebagai Perdana Menteri atau menteri yang mengurusi segala urusan. Dilansir oleh Kompas.com, selain menjadi Menteri KPAD Interim, berikut posisi menteri yang pernah diisi sementara oleh Luhut. Posisi jabatan pelaksanaan tugas Menteri ESDM, Luhut pernah menjabat posisi tersebut pada 15 Agustus 2016. Ia menggantikan Archandra Tahar yang diberhentikan secara terhormat oleh Jokowi terkait polemik kepemilikan paspor ganda. Luhut mengemban posisi PLT Menteri ESDM selama 2 bulan. Kemudian, Luhut kembali ditunjuk Jokowi untuk menggantikan sementara jabatan definitif Menhub Budi Karya Sumadi. Saat itu, Budi Karya harus menjalani perawatan intensif lantaran terjangkit COVID-19.
Selama menjabat, kebijakan Luhut dinilai kontroversi. Yang paling tersorot adalah kebijakan larangan mudik Lebaran 2020. Kemudian yang terbaru adalah Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim dengan masih mempertahankan jabatan yang diemban sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pada periode kedua ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Saudara menangkap tangan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna. Tangkap tangan diduga terkait perizinan pengembangan rumah sakit. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengonfirmasi hal ini dan menyatakan akan segera melakukan konferensi pers terkait status hukumnya. KPK telah menyita barang bukti 420 juta rupiah dari kesepakatan 3,2 miliar rupiah terkait perizinan pengembangan rumah sakit Kasih Bunda Cimahi. Ada giat yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah hukum Cimahi, Jawa Barat. Hanya saja gini teman-teman, namanya kegiatan semacam ini kan sifatnya sebenarnya strictly and confidential gitu, sangat-sangat masih bersifat sangat tertutup gitu. Sementara tim kan masih di lapangan gitu. Jadi berikanlah waktu kepada tim di lapangan untuk bekerja. Nanti akan ada waktunya kami tentu akan menyampaikan segala giat tersebut melalui konvers, tentu saja setelah melalui proses gelar di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara, di kantor Wali Kota Cimahi belum terlihat adanya penyegelan ruangan yang dilakukan oleh tim KPK termasuk di ruangan kerja Wali Kota Cimahi. Sekda Kota Cimahi masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Mengenai adanya dugaan OTT, sejauh ini saya belum mendapatkan konfirmasi apapun, dan sebetulnya kita pun sedang menunggu itu kepastiannya, dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait. Demikian berita sekilas info, saya Indah Dian Yusnalia pamit undur diri, sampai jumpa, salam IDY TV.